Menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah membuat Bapak Otto Fitriandi sebagai salah satu dari sekian banyak tokoh atau sosok yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kini hadir bersama saya Bapak Otto Fitriandi. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Pagi Mbak Dita. Menjelang siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dita. Gimana kabarnya? Saya juga baik, terima kasih sudah menanyakan kabarnya Bapak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, bagus, harus Pak, harus sehat. Ya betul harus sehat. Harus protokol kesehatan jalan? Insya Allah jalan terus. Jalan terus, iya baik Bapak. Kepala OJK Kalimantan Tengah. Ya. Apa itu Pak? Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2011 ya, di mana kita punya kantor pusat di Jakarta dan selain itu juga ada kantor regional yang membawahi kantor-kantor OJK. Jadi kantor regional itu ada kantor regional 1 sampai dengan 9. Nah, untuk kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah kantor regional 9 yang membawahi seluruh wilayah di Kalimantan gitu. Jadi di kantor regional 9 itu di Kalimantan Selatan dia membawahi kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kaltim-Tara. Iya, gitu. baik. Untuk sistem kerjanya sendiri seperti apa Pak kalau OJK itu kira-kira? Jadi sesuai dengan undang-undang kita melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap industri jasa keuangan, yaitu industri jasa keuangan yang terdiri dari 3 sektor. 1 sektor pasar modal, 2 sektor perbankan, yang ketiga sektor industri keuangan non-bank seperti multifinance dan asuransi. Selain itu kita juga punya satu tugas terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Ya. Nah, jadi tugas-tugas itu yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun untuk tugas pelaksanaan pengawasan terhadap industri keuangan non-bank, pengawasannya masih bersifat tidak langsung. Tidak langsung artinya pengawasannya saat ini masih dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kantor pusat, di pengawasan bidang IKNB, industri keuangan non-bank. Kita di Otoritas Kantor Jasa Keuangan melakukan sifatnya hanya monitoring atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK kantor pusat. Jadi untuk OJK sendiri ini memang lembaga dari kepemerintahan atau memang berdiri sendiri atau swasta? Bisa dibilang lembaga negara karena lahir dan dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi seperti Bank Indonesia kan salah satu lembaga negara lahir dan dibentuk berdasarkan undang-undang Bank Indonesia. Begitu juga OJK, dia lembaga negara dibentuk berdasarkan undang-undang OJK. Gitu. Ya. Jadi untuk audit itu sendiri apakah adanya pemeriksaan itu karena adanya komplain atau keluhan dari customer atau memang ada pemeriksaan secara berkala? Nah, kalau dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pengawasan khususnya diatur di masing-masing industri. Jadi kalau industri perbankan itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Perbankan kewajiban untuk dilaksanakan pemeriksaan paling kurang setahun sekali oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, begitu pula dengan di industri keuangan non-bank dan pasar modal. Tetapi selain yang diwajibkan oleh undang-undang, kita juga melaksanakan tugas pemeriksaan yang sifatnya berdasarkan hal-hal tertentu. Ya. Jadi kalau secara umum pengawasan itu dibagi menjadi 2, pengawasan offsite dan pengawasan onsite. Jadi yang offsite itu yang berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh industri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pengawasan onsite itu yang pengawasnya teman-teman OJK melakukan pemeriksaan ke industri jasa keuangannya. Nah, ini yang pengawasan onsite yang oleh amanat undang-undang untuk perbankan wajib dilakukan paling kurang 1 tahun sekali. Gitu. Selain itu juga ada
pengawasan onsite yang sifatnya khusus apabila nanti ditemukan ada informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti lebih mendalam oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau mendapat laporan-laporan untuk ditindaklanjuti, itu biasanya mengarahnya kemana Pak? Apa menindaklanjuti dari OJK-nya sendiri atau memang ada diarahkan jika ada temuan, misalkan diarahkan ke aparat kepolisian atau gimana? Ke APH ya, aparat penegak hukum. Ya. Jadi sebenarnya ada dua. Jadi kita ada laporan yang terkait dalam pelaksanaan tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, kalau laporan yang terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK sudah menyediakan jalur melalui call center OJK di 157 atau di nomor WA di 081 157 157 157. Itu yang terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen itu apa? Misalnya seperti ada dispute antara nasabah dengan IJK-nya, misalnya dengan industri jasa keuangannya, maksudnya misalnya dengan banknya atau dengan asuransi atau dengan perbankan. Nah, itu bisa melalui mekanisme pengaduan ke call center tadi 157 atau nomor WA tadi gitu. Itu yang terkait dengan pelaksanaan tugas perlindungan edukasi dan perlindungan konsumen. Kalau yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap industrinya, nah memang apabila ditemukan indikasi tindak pidana tertentu, baik itu di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, ya tentunya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum, karena penegakan hukum pasti harus melalui sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Untuk laporan itu sendiri berarti dari OJK bisa menerima laporan dari suatu instansi atau personal juga bisa berarti Pak? Oh bisa. Personal juga bisa berarti keluhan melalui call center dan ya, sebagainya. Justru personal? Memang mau melalui personal atau instansi itu, kalau tadi yang terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen, silakan melalui 01 call center 157 atau 081 157 157 157. Tapi yang terkait dengan industri, baik di instansi vertikal atau instansi kelembagaan yang ada di Kalimantan Tengah, kami terbuka untuk silakan berkoordinasi, datang ke kami atau bisa menyampaikan surat ke kami, itu juga akan kami respons sebenarnya. Baik, untuk OJK di Kalimantan Tengah sendiri. Betul. Itu yang khusus di Kalimantan Tengah itu, itu adanya sejak kapan Pak? OJK di Kalimantan Tengah itu ada sejak 2016. 2014. 2014. 2014. Jadi sejak 2014 kita kantor OJK yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu termasuk yang regional Kalimantan Tengah ya Pak ya? Itu hanya untuk Kalimantan Tengah? Iya. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah? Iya. Kalau kantor regionalnya KR9 kan ada di Kalimantan Selatan. Oh begitu, jadi seperti kantor cabang di Kalimantan Tengah, dari regional cabang Kalimantan Tengah begitu? Mungkin kita bukan menyebutnya kantor cabang karena size-nya, jadi kantor regional itu punya fungsi untuk melakukan koordinasi terhadap kantor-kantor OJK yang ada di bawahnya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau bank tuh kelasnya mungkin ya. Iya. Jadi ada kantor otoritas yang kelasnya kantor OJK, ada yang kelasnya kantor regional. Jadi kantor regional tuh dari 1 sampai dengan 9. Misalnya kantor regional 8 di Bali. Nah, dia melakukan koordinasi terhadap kantor OJK yang ada di Bali, NTT, dan NTB. Iya, makanya kalau di Bali menyebutnya bukan kantor OJK, tapi kantor regional 8 OJK Bali Nusra. Nah, kalau di KR9 juga gitu. Kantor regional 9 yang di Kalimantan Selatan tidak menyebutnya kantor OJK Kalimantan Selatan, tetapi kantor regional 9 Kalimantan. Iya. Gitu. Baik, mungkin Pak, kita mungkin akan berbincang lebih banyak, lebih dalam mengenal sosok Bapak ini, tapi kita akan ada jeda dulu. Oke. Baik, pemirsa Listening Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.